Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Titin. Nah, sekarang guru agama Islam kalian di kelas 6 adalah saya. Sebelum belajar, kalian tentunya sudah mandi dan segala macam ya. Tetap bersabar karena masih belajar online. Ini semua demi kebaikan kita semua. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Angkat tangannya, sikap berdoa. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kalian buka bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Kita masuk di pelajaran 1. Dan tajuknya adalah indahnya saling menghormati. Di sini ada gambar Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku dan agama, keyakinan, tetapi kita tetap satu jua. Maksudnya tetap rukun dan tetap saling menghormati. Itu maksudnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita di Indonesia ini sangat banyak sekali perbedaan, dari suku, dari bahasa, dari adat, semuanya banyak sekali perbedaan. Karena itulah kita tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk hari ini indahnya saling menghormati, pada pelajaran 1 ini kita akan membahas nomor 1 dan juga nomor 2. Oke. Nah, di sini ada gambar ya ini. Ada gambar di sini orang muslim. Terus ini gambar masjid. Ini gambar gereja. Ini gambar pura. Ini gambar wihara. Dan ini gambar kelenteng. Nah, ini ada beberapa agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Walaupun kita banyak agama di Indonesia, tetapi kita tetap saling menghormati satu sama lain. Contohnya kamu saja yang di sekolah, di situ ada agama Islam, ada agama Kristen begitu. Jadi kita saling menghormati, tidak boleh. Contoh, kamu kan Kristen, sana jangan main dengan saya, itu tidak boleh ya. Kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, dan sebagai warga negara Indonesia itu dituntun untuk saling menghormati. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada yang bagian B sudah. Ini nanti ditulis ya, ditulis mulai dari atas B itu sampai di nomor 4. Mulainya dari sini dimulai nulisnya. Ini ditulis sampai ini. Sampai ini nih. Nah, ini ditulis semua ini dari sini ya. Terus Ibu jelaskan dulu yang bagian B. Sekilas pengenalan Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Makkah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadahnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri.
Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkah. Sesudah surat Al-Ma'un dinamai Al-Kafirun, yaitu orang-orang kafir. Artinya surat Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Kenapa disebut surat Al-Kafirun? Yaitu karena tadi Nabi Muhammad itu tidak mau mengikuti cara beribadahnya orang kafir. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang kafir itu begini, agamamu agamaku agamaku. Jadi kita beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Tidak boleh contohnya Islam mengikuti cara sembahyangnya orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh mengikuti cara sembahyangnya orang Islam berdasarkan surat Al-Kafirun ini. Jadi agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku. Jadi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Paham? Oke, kita masuk di bagian C. Cara membaca surat Al-Kafirun. Di sini ada Al-Quran berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tata cara melalui membaca Al-Quran dengan isti'azah dan basmalah. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah belajar surat Al-Kafirun berikut. Nomor 1. Perhatikan tanda baca fathah. Fathah ini yang di atas, yang begini. Fathah dibaca A dan kasroh. Ini dibaca I. Kalau wawu baca domah. Domah ini contohnya begini. Nah, ini yang namanya domah. Itu dibaca U. Tanda baca yang tanwin atau fathaten itu dibaca an. Nih contoh an. Kalau ba ya ban. Nah, itu namanya fathaten. Sekarang kasroten yang di bawah. Contoh in. Nah, bacanya in. Kalau ba berarti bin. Kalau jim berarti ya jin. Itu tanda baca kasroh. Sekarang domaten. Tadi kasroten kan, sekarang domaten. Contoh un. Itu kalau alif. Kalau ba bun. Kalau ta tun. Gitu ya. Terus tanda baca sukun atau mati. Contoh A. Contoh tadi ya. A. Ada sukun. Di sini ada nun. Sukun. Ini sukun nih. Bulat nih. Bacanya an. Begitu. Contoh kalau sini ba. Terus ini ta, tapi tanya di sukun, banya di harokat, bacanya bat. Itu tanda sukun. Yang ini sekarang adalah tasdid. Tasdid itu contohnya ada ini abidumma. Jadi yang ini lafaz dal dun, kan mulanya dun, itu dalnya dun, terus ada tasdid di depannya, jadi dia masuk di huruf belakangnya kamim, jadi abidumma, begitu bacanya. Ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Misal membaca ayat Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Jadi membaca Al-Quran itu harus benar bacaannya dan juga makhrajnya. Contoh A, jangan dibaca A. Kalau ini A. Lain lagi dengan
ini a. Nah, itu namanya makhraj. Ada ini yang titiknya 2, o. Ada lagi ini namanya k. Nah, beda makhrajnya, jadi harus belajar. Nomor 4, cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat surat Al-Kafirun. Jadi nanti belajarnya sama bapaknya atau sama mamanya ya, belajar membaca surat Al-Kafirun. Nah, di sini ibu akan ajarkan kamu membaca surat Al-Kafirun. Terus lepas itu nanti tugas kamu videokan membaca surat Al-Kafirun. Di sini kalau kamu belum pandai, ibu sudah kasih nih. Nah, ini yang latinnya ada kul ya ayyuhal kafirun. Kalau hurufnya ada 2, contoh ya, hurufnya ada 2 begini, maka dia dibaca panjang. Ibu dibaca di sini ya. Nomor 1 tuh. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang ini kalau kamu belum pandai ya, silahkan membaca di sini. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Silahkan kalian membuat videonya. Jangan lupa tugas pertama mencatat. Tugas kedua yaitu membaca surat Al-Kafirun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.